Halo kawan-kawan Burangan, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian hari ini. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Tanpa berlama-lama langsung saja. Inilah Snowpiercer Season 2 Episode 5. Pada awal pembukaan episode 5, Shin memperlihatkan bagaimana proses pengobatan dan penyembuhan Josie di lab Big Alice yang dilakukan oleh Dr. Hedwig. And it's not clear if you can recover. The road to recovery is long. Kayak ada sensasi satisfying ya lihatnya. Tentu saja obat yang mereka gunakan sangatlah ampuh, sehingga dalam beberapa hari Josie sudah bisa berjalan meskipun tertatih. Dan dalam beberapa hari ini juga Josie melihat Dr. Hedwig sepertinya sangat sibuk mengurus Bob si pria es, membuat Josie curiga. Josie pun secara diam-diam menuliskan pesan di kertas, menaruhnya dalam botol kecil dan menempatkannya ke dalam keranjang pakaian. Kemudian Emilia yang bertugas mencuci pakaian mengambil keranjang tersebut, dan ia yang akan bertugas untuk mengirimkan pesan-pesan dari Josie ke perbatasan. Beruntung sekali mereka punya Emilia kan? Seorang petugas di perbatasan yang suka barter narkoboy sama Pike pun tidak banyak omong dan mau diajak kerjasama. Karena kalau si petugas itu melapor, tentu saja dia juga bakalan kena hukum sama si Mr. Wilport karena sudah barter narkoboy dengan Pike secara ilegal. Namun pengiriman pesan rahasia itu terbatas, hanya bisa seminggu sekali saat dilakukannya pertukaran suplai. Di seberang sana, Pike bertugas sebagai penerimanya. Dan untuk menghindari kecurigaan semua orang, tugas untuk memberikan botol pesan itu kepada Layton adalah si Winnie kecil. Singkatnya, pesan itu telah sampai ke tangan Layton di gerbong depan sana. Pesan yang pertama mereka dapatkan dari Josie adalah, si pria dingin dipersiapkan. Mr. Wilport akan bertindak, tulis Josie. Di Big Alice, si Mr. Wilport bisa kita lihat sekarang keadaannya seperti seorang remaja yang lagi kasmaran. Sambil mendengarkan lagu-lagunya Audrey sepanjang hari, pikiran Mr. Wilport tidak bisa lepas dari wanita idamannya itu. Mr. Wilport sangat galau. Beberapa saat kemudian di Snowpiercer, Ruthie terlihat membawakan komunike dari Big Alice di perbatasan. Setelah diberikan kepada Layton, ternyata isi surat dari Mr. Wilport ialah mengundang Nona Audrey untuk makan malam bersamanya di Big Alice. Tanpa ragu, Audrey menerimanya. Wanita itu berkata itu adalah kesempatan bagus buat mereka untuk mencari tahu seperti apa situasi di sana. Dan Ben juga memberitahu bahwa di ruang engine Big Alice terdapat sebuah kotak perekam. Kotak itu Mr. Wilport tidak mengetahui kegunaannya apa. Audrey hanya perlu membuka bautnya, kemudian menukar 2 kabel di dalamnya. Dan mereka pun nanti akan bisa mendengar semua pembicaraan yang ada di ruang engine Big Alice. Mr. Wilport tidak akan tahu. Scene berganti pada Mr. Wilport dan Alexandra. Saat ini, Alexandra kesal pada Mr. Wilport karena merahasiakan rencana yang akan Mr. Wilport lancarkan malam ini. Kenapa cuman Sykes yang diberitahu rencananya? Protes Alexandra. Meskipun Alexandra memaksa Mr. Wilport untuk memberitahunya, namun pria tua itu tetap tidak mau bilang. Ia berkata, "Tunggu saja Alex, kau akan tahu sendiri. Ini akan menjadi kejutan untuk semua orang." Beralih pada Layton dan rekan-rekan yang tengah berkumpul. Layton memberitahu bahwa ada indikasi pria dingin Wilport merencanakan sesuatu. Dan jika itu berurusan dengan Bob S, kemungkinannya serangan akan terjadi dari luar. Ya, Japi berkata mereka bisa mengamankan 16 pintu keluar Snowpiercer dari dalam. Masalah beres. Lalu setelah yang lainnya beranjak pergi, tersisa Bastille dan Pak Rossi. Layton pun memberitahu keduanya bahwa ia punya sumber di Big Alice, yaitu Josie. Hal ini dirahasiakan oleh Layton untuk berjaga-jaga, dan hanya orang-orang penting saja yang tahu. Bahkan penjamuan tidak Layton beritahu. Ya, Layton masih belum percaya kepada Ruthie. Tetapi Bastille berkata seharusnya mereka tidak hanya mengkhawatirkan serangan dari Mr. Wilport. Masalah di sini juga harus diselesaikan.
Bastille tampak kesal karena sudah 2 minggu berlalu, namun dirinya masih belum bisa mengungkap siapakah dalang pelaku penyerangan Lights. Ditambah lagi sekarang penduduk Ekor dan petugas keretakan sedang bentrok. Tapi, kenapa gitu nggak Layton yang turun tangan buat menyelidiki kasus ini? Bukannya Layton ini detektif hebat? Bastille berkata, percayalah guys, situasi penduduk di sini jauh lebih darurat daripada serangan Mr. Wilport. But we've got our own problems here, at home. They're communicating through trade. Each other's throats. It's been 2 weeks. Onto something, which is why we have to keep the border open. Scene lalu memperlihatkan Audrey dengan dandanan menor dan pakaian seksinya berjalan melewati gerbong Ekor. Para lelaki yang melihatnya tentu saja banyak yang terpana dengan kecantikan Nona Audrey. Singkatnya, Audrey telah sampai di ruangan engine. Namun hanya ada Alexandra di sana. Kepada Alexandra, Audrey mengatakan jika dirinya netral, tidak mendukung siapapun antara Mr. Wilport maupun Layton. Tapi alasan ia datang ke sini memenuhi undangannya Mr. Wilport adalah karena Audrey merasakan perasaan yang dalam kepada Mr. Wilport. Tak lama, Mr. Wilport datang dan langsung menyambut Audrey. Welcome aboard, old friend. Beralih pada Pike, sudah lama kita tidak melihat Pike ya. Kerjasama perdagangannya dengan Terence tidak berjalan lancar. Karena Terence mau narkoboy itu dalam jumlah yang besar. Kalau hanya sedikit, Terence tidak mau bertukar dengan Pike. Alhasil, Pike pun mencari pelanggan lain di kelas 3 yang mau membeli narkoboy darinya. Tapi asal kalian tahu guys, Pike ini berjualan narkoboy untuk menghidupi penduduk Ekor. Karena untuk bisa makan ya mereka harus barter atau membeli. Dan sedikit informasi, alat jual beli di Snowpiercer itu uang koin. Cuman scene yang menampilkannya itu jarang. Lalu tiba-tiba saja, Pike diserang dari belakang. LJ memukul Pike dengan besi sampai pingsan. Sadar-sadar, Pike sudah berada di tempatnya Terence. Tentu saja Terence mengetahui bisnisnya Pike di kelas 3. Terence sangat tidak suka penduduk Ekor berbisnis di wilayahnya dan mengancam Pike untuk tidak lagi melakukannya. Beberapa saat kemudian, Pike terlihat sedang dijahit luka di kepalanya oleh Layton. Kepada Layton, Pike mengadukan itu semua dan mengatakan bahwa perdagangannya itu adalah untuk menghidupi keluarga mereka yaitu para penduduk Ekor. Layton mengerti hal itu dan berjanji akan mengurus Terence. Singkatnya, Layton telah sampai di kediamannya Terence. Dan tanpa basa-basi meminta Terence untuk menyepakati agar mengizinkan Pike bebas melakukan bisnisnya di kelas 3. Karena itu untuk penduduk Ekor. Namun Terence berkata, aku sama sekali tidak peduli dengan penduduk Ekor. Sehingga Layton pun harus mengeluarkan berkas dan mengancam akan memenjarakan Terence. Karena sudah banyak laporan keluhan tentang aktivitas kriminalnya Terence. Tetapi Terence tidak takut. Ia juga punya sesuatu untuk mengancam Layton. Dalam belakangan ini, Terence memperhatikan jika si Winnie kecil dari Ekor selalu berlari ke gerbong depan setiap kegiatan pertukaran suplai dengan Big Alice. Yang membuat Terence tahu bahwa ada mata-matanya Layton di Big Alice sana. Apa ya kira-kira tindakan Mr. Wilport pada mata-mata? Ucap Terence sambil tersenyum. Ya, pria licik itu paham kapan waktu yang tepat untuk menggunakan informasi yang ia tahu. Scene lalu berpindah pada ruang engine Snowpiercer. Ben dan Japi sekarang sedang panik. Pagi ini mereka meluncurkan balon data cuaca yang ke-11 sekaligus terakhir. Tetapi meskipun balon sudah mencapai ketinggian 39.500 meter, Melanie masih belum memberikan tanda ping. Melanie biasanya selalu memberikan tanda ping, tapi kali ini anehnya tidak. Pasti telah terjadi sesuatu padanya, ucap Ben dengan wajah khawatir. Beberapa saat kemudian, para petinggi Snowpiercer pun berkumpul. Ben dan Japi langsung memberitahukan kabar buruk tersebut. Itu adalah balon cuaca terakhir yang mereka terbangkan, tapi Melanie tidak membuat kontak dengan mereka. Pasti telah terjadi sesuatu pada Melanie. Ruthie yang mendengar itu tampak khawatir, namun ia yakin Melanie baik-baik saja di sana. Lalu Ben berkata masih ada kemungkinan misi ini akan berhasil.
mereka akan menyiapkan Snowpiercer untuk berputar balik kembali ke Gunung Rocky. Tetapi mereka sepertinya tidak akan mendapat kabar lagi dari Melanie. Layton pun berkata mereka harus merahasiakan ini dari Mr. Wilport. Semuanya setuju. Namun apa yang harus mereka katakan kepada para penumpang? Karena para penumpang pasti menunggu pengumuman hari ini. Kalau begitu kita berbohong saja pada para penumpang, ucap Ruthie. Karena Melanie lah yang saat ini menyatukan semua orang. Semua orang menggantung harapan pada misinya Melanie. Mereka pun setuju berbohong demi harapan. Dan sepertinya Ruthie bisa mengerti sekarang tentang tindakan Melanie yang berbohong selama 7 tahun ini. Ya, karena untuk menyatukan semua orang. So then we lie. She did it for 7 years. Melanie's the one thing that's been keeping us all together. You've launched 11 probes so far. Bastille yang terus-terusan merasa tertekan kembali menemui Pastor Logan. Dan kali ini Pastor Logan mengajak Bastille untuk baku hantam tinju untuk menghilangkan stresnya Bastille. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Awalnya Bastille tidak melakukannya dengan serius, namun karena Pastor Logan melancarkan bogeman-bogeman yang serius dan menyakitkan, Bastille pun menjadi emosi dan membalas telak Pastor Logan dengan pukulan-pukulannya yang serius juga. Suffering is a part of the human condition. Feel pain, but it's unavoidable. Bastille ternyata hebat dalam bertarung ya, meskipun dia wanita. Setelah pertarungan yang bikin semangat itu, sepertinya tekanan pikiran Bastille lumayan lega. Di situ Pastor Logan mulai curhat kalau ia menilai kepemimpinan Layton ini kurang baik. Ia menggambarkan Layton seperti seorang gembala dan seluruh penduduk Snowpiercer adalah dombanya. Layton mungkin adalah gembala yang salah, yang membiarkan domba-dombanya tersesat tak tentu arah. Mereka membutuhkan pemimpin yang bisa dijadikan pegangan yang kuat, seperti Mr. Wilport misalnya. Dan Pastor Logan berkata mungkin Bastille juga merasakan hal itu. Namun Bastille hanya terdiam. Scene berpindah pada Mr. Wilport dan Audrey di ruang engine Big Alice. Mereka berdua menghabiskan waktu dengan mengobrol berdua dan bernostalgia. Hingga ketika Mr. Wilport akan mengambilkan minuman untuk mereka, diam-diam Audrey pun mendekati kotak perekam yang dibilang Ben. Audrey pun mencoba membuka bautnya dengan obeng. Tapi belum juga selesai, Mr. Wilport sudah keburu kembali. Audrey pun buru-buru menyimpan kembali obengnya. Big Alice, this is Snowpiercer. Sedangkan di sisi lain, Layton sedang berbicara empat mata berdua dengan Pike. Layton berpikir mereka harus mengatasi Terrence segera mungkin. Bukan hanya mengakibatkan bisnis Pike kesulitan, tapi Terrence juga mengetahui rahasia mereka tentang Josie. Ini sangat berbahaya. Layton meminta Pike untuk melakukan misi membunuh Terrence, karena ia tak bisa melakukannya sebagai pemimpin kereta saat ini. Ya, asal kalian tahu, dulunya Pike sempat akan digantung oleh penduduk ekor karena kejahatannya. Pike dulunya suka melakukan pembunuhan dan kanibalisme, tapi Layton menolongnya. Layton menjamin Pike. Sehingga sejak saat itu Pike berjanji menjadi manusia yang lebih baik lagi. Tidak pernah lagi membunuh selain dalam perang. Namun sekarang Pike akan kembali membunuh. Ia sebenarnya agak ragu. Namun demi Josie dan penduduk ekor, Pike akan melakukannya. Dan di beberapa scene berikutnya, kita akan melihat kegiatan Pike yang membuat senjata tajam dengan peralatan seadanya. Pike cukup berbakat. Singkatnya, ia berhasil membuat pisau low budget yang terlihat sangat tajam dan berbahaya. Dan malam itu, entah bagaimana caranya, gerbong tempat kediaman Terrence sedang sepi, tak ada siapapun. Pike bisa dengan mudah menyelinap dan masuk ke tempatnya Terrence. Terang-terangan Pike berkata akan membunuh Terrence. Namun ia akan memberikan kehormatan untuk Terrence. Pria itu membuatkan satu pisau untuk Terrence dan menaruhnya di meja. Terrence tersenyum dan mencoba memanggil Osweiler. Osweiler, sini bantu aku. Tetapi sudah tidak ada siapapun di sini, ucap Pike. Terrence terlihat takut dan mencoba bernegosiasi dengan Pike.
Baiklah, aku akan menerima kesepakatan dengan kalian dan aku janji tidak akan membocorkan tentang Josie mata-mata kalian. Namun, Pike sudah tidak mau menerima usulan apapun selain berduel. Meskipun Terence barusan curang, namun Pike masih bisa mengatasi Terence. Menikam perut Terence berkali-kali dan terakhiran pria itu menyemprot mulut Terence dengan alat perekat tembok. Sampai Terence pun meninggoy dunia. Setelah melakukan misi itu, Pike terlihat mencukur rambut dan jenggotnya, hingga singkat cerita penampilan Pike pun menjadi botak. Scene berganti, kali ini memperlihatkan Josie yang sedang menjalani perawatan oleh Dr. Hedwood. Namun tak lama kemudian, Sykes datang menemui kedua dokter itu. Dan di luar sana, Sykes sepertinya mengatakan tentang rencana yang akan dilancarkan Mr. Wilport malam ini. Dan sayangnya Josie tidak bisa mendengarkan percakapan mereka. Beberapa saat kemudian, Josie diberi obat bius karena Josie akan menjalani pengobatan yang sangat menyakitkan di bahunya. Tetapi diam-diam Josie tidak meminum obat biusnya itu. Dan secara tidak sengaja, Bob S. menyaksikan hal tersebut dari atas. Singkat cerita, Josie pun saat ini sedang menjalani pengobatan itu. Dan ia tampak berusaha menahan rasa sakit yang luar biasa hanya demi agar bisa mendengar percakapan kedua dokter itu. It's starting tonight. The breachman. Blood. Blood. Dan yang bisa Josie dengar, kedua dokter itu membicarakan tentang rencananya Mr. Wilport. Mereka membahas tentang misi petugas kertakan. Entah apa detailnya, tapi yang jelas malam ini adalah tentang misi petugas kertakan. Singkat waktu, proses pengobatan tadi telah selesai. Dan setelah Dr. Hedwood meninggalkan ruangan, Josie tentu melancarkan rencananya untuk mengirimkan pesan kepada Layton. Tapi baru saja Josie menaruh pesan itu, ia dikagetkan dengan kemunculan Bob S. Namun untungnya sih, Bob S sama sekali tidak peduli dengan tindakan Josie. Ia hanya meminta Josie untuk memberikan obat bius yang tidak diminum itu kepadanya, karena Bob membutuhkannya. Buat apa ya? Di Snowpiercer, Ruthie memberikan pengumuman kepada para warga Snowpiercer tentang balon cuaca ke-11 yang sudah diluncurkan dan Melanie membuat kontak seperti biasa. Ruthie meminta seluruh warga untuk berdoa demi keselamatannya Melanie di sana. Karena malam ini mereka akan berputar balik dalam misi penjemputan Melanie. Gimana cara baliknya, Bang? Ya gampang lah, jalur relnya kan banyak. Sementara di gerbong perbatasan, pertukaran suplai kembali dilakukan. Membuat saya sadar kalau dalam satu episode ini, yaitu episode 5, ternyata dari awal ke akhir itu berjalan 1 minggu. Soalnya kan di awal itu ada pertukaran suplai, sekarang sudah melakukan pertukaran lagi. Sebenarnya saya lumayan bingung guys sama latar waktu di film ini, soalnya gak disebutkan secara gamblang. Layton tentu saja menerima pesan dari Josie yang kali ini berisi, "Malam ini, petugas kertakan," tulis Josie. Layton pun langsung bergerak untuk menghentikan misi yang akan dilakukan petugas kertakan. Namun sayangnya kita tertipu. Yang dimaksud misi petugas kertakan adalah yaitu membunuh seluruh petugas kertakan. Bisa kita lihat bagaimana sekelompok orang misterius tersebar dan membunuh satu persatu petugas kertakan yang ada. Wajah mereka tidak kelihatan. Satu orang misterius lainnya hendak menemui dan membunuh Bojan, pemimpin petugas kertakan. Tapi orang misterius itu langsung berbalik saat melihat Layton dan Pak Rossi datang dari arah lain, yang juga sama-sama bertujuan mendatangi Bojan. Mereka berdua langsung menyergap Bojan dan menyuruh Bojan untuk menghentikan misinya. What the hell are you talking about? Where are your friends? Around! Where are they? We know you're plotting for Wilfred. Di gerbong perbatasan terlihat Audrey akan kembali pulang dengan diantar oleh Mr. Wilport. Tapi keadaan di Snowpiercer tampak tidak bagus dengan dengungan alarm itu. Mr. Wilport berpura-pura tidak tahu dan bertanya, "Ada apa ini, oi?"
Ruthie juga kebingungan dan tidak tahu apa yang terjadi. Dan di situ melihat kekacauan itu membuat Audrey mengurungkan niatnya untuk kembali. Audrey memilih untuk tetap tinggal bersama Mr. Wilport. Mr. Wilport juga mengajak Ruthie. Pria tua itu tahu Ruthie sangat mengaguminya dan juga sangat ingin bersamanya. "Aku tahu kamu ingin berada di sini, Ruthie, jadi kemarilah." Tetapi Ruthie dengan matanya yang berkaca menolak ajakan Mr. Wilport karena ia memilih untuk tetap setia pada Snowpiercer. To visit. Snowpiercer bersambung. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.